Coba bayangkan, seseorang yang kamu cintai, seseorang yang sering kamu pikirkan, ternyata memiliki perasaan yang sama terhadapmu. Tentu kamu merasa senang kan? Tapi apakah itu benar? Kemungkinan besar iya. Dan di video kali ini, saya akan membahasnya menurut beberapa teori dan kepercayaan masyarakat. So, jangan skip videonya, karena kita akan mulai pada setiap poin pentingnya. Pernahkah kamu merasakan kerinduan yang begitu dalam kepada seseorang, dan kamu bertanya-tanya apakah dia juga di sana sedang memikirkan dan merindukanmu? Ada banyak perspektif yang mendukung kemungkinan hal ini benar, mulai dari perspektif psikologi, kepercayaan masyarakat, hingga spiritualitas. Oke, mari kita bahas dulu menurut perspektif psikologi. Menurut psikologi, pikiran manusia tidak sepenuhnya bisa dijelaskan secara logis. Ketika kamu sangat terikat secara emosional kepada seseorang, otakmu akan terus mengirimkan sinyal yang merespon ingatan tentang orang tersebut. Ini sering disebut resonansi emosional, yang artinya perasaan seperti rindu bisa terhubung dan saling dirasakan oleh kedua belah pihak. Ketika kamu memikirkan seseorang dalam waktu yang cukup lama, gelombang otakmu cenderung menciptakan pola kebiasaan yang terfokus pada orang tersebut. Dalam banyak kasus, orang tersebut juga merasakan hal yang sama meski berada di tempat yang berbeda. Bahkan studi tentang telepati emosional mengungkapkan bahwa ikatan emosional bisa menimbulkan sinyal yang membuat seseorang teringat pada kita, terutama ketika kita memikirkan mereka secara intens. Ada konsep menarik dari ilmu psikologi yang disebut synchronization of two. Penelitian menyebutkan bahwa dua individu yang memiliki hubungan emosional kuat seringkali memiliki pola pikir yang sinkron. Ini berarti ketika kamu memikirkan seseorang, ada peluang besar bahwa orang tersebut juga sedang memikirkanmu. Selain itu, ada fenomena yang disebut emosional contagion atau penularan emosi. Ketika kamu merasakan emosi kuat, misalnya seperti rindu, emosimu itu bisa menular melalui interaksi nonverbal, bahkan tanpa adanya komunikasi langsung. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan kuat secara emosional, seperti cinta atau kerinduan, bisa menciptakan kesan yang mendalam pada pikiran bawah sadar, yang kemudian diproses oleh otak menjadi ingatan atau perasaan pada saat yang tidak terduga. Contoh, kamu sedang asyik melakukan aktivitas, lalu tiba-tiba terlintas dalam pikiran tentang orang tersebut tanpa sebab yang jelas. Mungkin kamu berpikir ini hanyalah kebetulan, tapi menurut penelitian, fenomena ini bukan sekedar kebetulan, tapi bisa dijelaskan secara ilmiah. Menurut teori, gelombang emosional antara dua orang bisa beresonansi, sehingga pikiranmu memicu orang tersebut untuk mengingatmu atau sebaliknya. Pikiran kita memiliki kekuatan besar, dan ketika energi emosional kita tertuju pada seseorang, itu bisa mempengaruhi mereka tanpa kita sadari. Dari sisi spiritual, banyak yang percaya bahwa ketika kita merindukan seseorang, itu bukan sekedar perasaan pribadi, tapi ada energi yang menghubungkan jiwa kita dengan jiwa orang lain. Dalam banyak kepercayaan, ada yang disebut konsep koneksi jiwa atau twin flame. Apa itu twin flame? Twin flame adalah dua jiwa yang pada dasarnya satu, namun terpisah dalam kehidupan fisik. Ketika salah satu jiwa merindukan yang lain, energi spiritual dari jiwa tersebut akan beresonansi dan menciptakan keterhubungan di tingkat spiritual. Inilah mengapa banyak yang percaya ketika kamu sering memikirkan dan merasakan kerinduan yang mendalam terhadap seseorang, kemungkinan besar orang tersebut juga sedang memikirkanmu. Selain itu, dalam meditasi spiritual dan praktik keheningan batin, kerinduan dianggap sebagai salah satu cara jiwa berkomunikasi. Banyak spiritualis percaya bahwa perasaan rindu yang kuat adalah sinyal bahwa jiwa kita terhubung pada frekuensi yang sama dengan orang tersebut.
Bahkan beberapa ajaran spiritual menyebutkan, rindu adalah bentuk panggilan antar jiwa yang bisa dirasakan tanpa komunikasi fisik atau verbal. Dalam berbagai kepercayaan, ada istilah yang disebut telepati jiwa. Ini adalah kemampuan dua individu yang bisa merasakan pikiran dan emosi satu sama lain, tanpa perlu berada di tempat yang sama. Misalnya, kamu mungkin merasakan perasaan sedih atau senang secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas. Nah, ini dipercaya emosi tersebut berasal dari orang yang terhubung denganmu. Bagaimana? Apakah kamu masih penasaran dengan penjelasan lainnya? Sebelum lanjut, coba komen di bawah apakah kamu suka dengan konten-konten seperti ini atau tidak. Dan menurutmu, konten apa lagi yang cocok dibahas selanjutnya? Coba sebutkan di bawah. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional, ada keyakinan bahwa ketika kita terus memikirkan seseorang, itu karena orang tersebut juga sedang memikirkan kita. Misalnya di beberapa budaya, ada mitos bahwa jika kamu tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan yang jelas, mungkin itu karena ada seseorang sedang memikirkanmu dengan sangat kuat. Menurut kepercayaan orang Jawa, ada istilah batin terhubung, di mana dua orang yang saling terikat secara emosional seringkali bisa merasakan perasaan dan kehadiran satu sama lain, sekalipun secara fisik mereka terpisah. Jadi, menurut kepercayaan masyarakat, jika kamu tiba-tiba teringat pada seseorang, itu dianggap sebagai tanda bahwa orang tersebut juga sedang mengingat atau memikirkanmu pada waktu yang sama. Dalam beberapa budaya, tanda-tanda alam juga dianggap sebagai simbol bahwa seseorang sedang merindukan atau memikirkan kita. Misalnya kupu-kupu. Jika kupu-kupu tiba-tiba masuk ke rumahmu, itu dianggap sebagai tanda bahwa ada seseorang di luar sana sedang memikirkanmu. Dan mungkin orang tersebut adalah seseorang yang sudah lama kamu cintai. Beberapa masyarakat juga percaya bahwa ketika telinga kamu berdengung tanpa alasan yang jelas, itu adalah pertanda bahwa seseorang sedang membicarakanmu. Jika yang berdengung telinga kanan, artinya ada seseorang yang membicarakan kebaikanmu. Sedangkan jika telinga kiri yang berdengung, artinya seseorang sedang membicarakan keburukanmu. Nah, sebenarnya ini adalah contoh sederhana bagaimana tanda-tanda fisik sering dikaitkan dengan hubungan batin antara dua individu. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa hujan yang turun secara tiba-tiba juga seringkali dikaitkan dengan tanda bahwa ada seseorang sedang memendam kerinduan. Hujan dianggap sebagai simbol emosi yang terpendam, dan ketika kamu merasa rindu, energi itu seolah-olah tercermin melalui turunnya hujan, seakan menjadi ekspresi emosional dari alam. Sebenarnya masih banyak kepercayaan yang menjelaskan bagaimana alam memberikan tanda-tanda bahwa dua individu saling terhubung satu sama lain. Misalnya menurut astrologi. Dalam astrologi, ada konsep bahwa planet dan bintang dapat mempengaruhi hubungan emosional antara dua individu. Pergerakan bulan misalnya, banyak yang percaya bahwa pergerakan bulan dapat memberikan efek pada emosi dan pikiran, terutama terkait dengan kerinduan dan cinta. Dalam konteks ini, jika kamu sangat merindukan seseorang pada saat-saat tertentu, artinya fase bulan atau pergerakan planet sedang mempengaruhi keterhubungan emosionalmu dengan orang tersebut. Jadi, menurut teori alam dan firasat ini, lebih menggambarkan bagaimana semesta memberikan tanda-tanda tak kasat mata dan tidak bisa dijelaskan secara logika. Meskipun terdengar kontroversial, teori kuantum menjelaskan bahwa semua partikel di alam semesta ini saling terhubung melalui energi yang disebut entanglement. Meskipun teori ini lebih sering digunakan di bidang fisika, beberapa ilmuwan percaya bahwa keterhubungan ini juga bisa terjadi di tingkat emosional atau pikiran. Jadi ketika kamu memikirkan seseorang dengan sangat kuat,
Energi emosional itu mungkin saja benar-benar bisa mencapai mereka. Itulah beberapa teori dan kepercayaan yang meyakini bahwa kalian saling terhubung satu sama lain. Untuk kesimpulannya, jika kamu terus memikirkan dan merindukan seseorang, besar kemungkinan dia juga merasakan hal yang sama terhadapmu. Entah itu melalui energi emosional, ikatan spiritual, atau tanda-tanda dari alam. Yang jelas, ada banyak alasan untuk percaya bahwa rindu tidak pernah satu arah. Setiap pikiran dan perasaan yang kuat memiliki cara tersendiri untuk sampai kepada orang yang kita tuju. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.